Cerita dibuka dengan diperlihatkannya seorang pria bernama Max. Dalam kesendiriannya, Max teriang-riang suara orang-orang yang minta diselamatkan olehnya. Lalu, War Boys ingin memberi tanda dari besi panas berlambangkan tengkorak pada Max. Tentu saja, Max tak mau merasakan panasnya bara api berusaha meloloskan diri. Dalam pelariannya, Max dihantui rasa bersalah, membuat fokusnya menghilang, dan begitu sadar, Max melanjutkan perjuangannya, melepaskan diri dari belenggu War Boys. Akan tetapi, walau Max berhasil berada di pengait, para War Boys tetap bisa menangkapnya. Sementara War Boys lainnya siap melaksanakan misi ke Gaston dan juga Bullet Frame dari Joe. Lalu terlihatlah pria tua merupakan pemimpin Citadel bernama Joe. Pria tua bangka tersebut hendak melakukan pidato singkatnya kepada warga Citadel. On the highways of Valhalla, and you will rise from the ash. Demi rasa cinta kasihnya pada warga, Joe pun mencurahkan aqua cola. Dengan sigap, warga Citadel pun menadakan baskom untuk menampung air. Di antara mereka saling berebut agar bisa mencicipi segarnya air bersih. Akan tetapi, Joe hanya memberikan sedikit waktu pada warga. Dalam sekejap, hujanan aqua cola pun dihentikan. Do not, my friends, become. Setelah itu, Furiosa bersama War Boys melangkah pergi meninggalkan Citadel. Setelah Furiosa and the Gang berada di jalur Gaston, tiba-tiba dia mengarahkan Warwick-nya ke jalur timur. Sontak saja, anggotanya keheranan akan tindakan Furiosa. Namun, ketidakmengertian dirinya terus mengikuti perintah Furiosa. Lantas anaknya Joe pun mengadukan bahwa Furiosa mengganti rutenya. Into hostile territory. Benar saja, Furiosa tak menuju ke Gaston, malah memasuki area musuh mereka, geng Buzzard. Tindakan Furiosa membawa kegelisahan terbesar pada Joe, dan untuk memastikan rasa was-wasnya, Joe pun memeriksa kamar istri-istrinya. Begitu menyaksikan ketidakberadaan Splendid dan juga Angharat, membuat Joe murka. Mengetahui kebenaran, Joe pun memerintahkan genderang dibunyikan. Lalu Nux mendengar genderang dilantunkan membuatnya heran, apalagi para War Boys sibuk mengambil kemudi mereka. Melihat Shield mengambil kemudinya, Nux keberatan. Harusnya Nux yang melakukan tugas mengemudi. Lantas Nux pun memberikan ide membawa kantong darah milik Max bersama dengannya. Mereka bisa mengikat Max di mobil, bila diperlukan stok darah sudah tersedia. Alhasil Max diboyong ke medan tempur dan dia pun menggerutu kesal. Saking memuja Joe, Nux berteriak memanggil sang pemimpin. Tak berapa lama usaha Nux membuahkan hasil, sang idola melirik ke arahnya. Lantas Nux merasa senang mengadukannya pada Seal. Menurut Seal, bukan Nux yang dipandang oleh Joe, melainkan si kantong darah alias Max. Sementara War Boys yang berada di bawah naungan Furiosa memberitahukan kalau anggota Citadel mengeluarkan suar sebagai pertanda meminta bantuan kepada Gaston Boys dan juga Bullet Frame Boys. Sehingga dia curiga sebenarnya misi apa yang tengah Furiosa lakukan. Sementara geng Buzzard heran mengapa Warwick bisa berada di area kekuasaan mereka. Lantas geng Buzzard tak membiarkan Warwick melaju bebas di wilayah mereka. Kemudian geng Buzzard pun melakukan penyerangan, sehingga terjadilah pertempuran secara sengit antara pihak Furiosa dengan geng Buzzard. Tak berapa lama pihak Joe turut berada tak jauh dari Warwick-nya Furiosa. Sambil mengejar Furiosa, pihak Joe juga menyergap geng Buzzard. Pertarungan kedua pihak berlangsung sangat brutal. Lantas War Boys berada di naungannya, turut menyerang Furiosa. Dengan sekuat tenaga, Furiosa menyingkirkan rekan yang membahayakan nyawanya. Demi menghindari kejaran pihak Joe, Furiosa nekat memasuki kepulan asap panas, akan tetapi pihak Joe tak menyerah, mereka juga nekat menerobos gumpalan asap. Suasana di sana amat mengerikan karena kilatan petir menggelegar. Tampak Nux fokus pada Furiosa berusaha menggapai mangsanya. Sementara Max sendiri mengalami kesulitan berada di lokasi berbahaya di mana sewaktu-waktu dapat menghilangkan nyawanya. Pemandangan itu sesuatu hal mulia di mata Nux sebab War Boys harus siap mati kapanpun. Begitu pula Nux ingin menyusul teman-temannya sehingga dia menuangkan bahan-bahan yang bisa memicu kematiannya. Tak hanya ingin bunuh diri, Nux juga mau membawa Furiosa ke dalam aksi gilanya. Dengan bangga,
Nux pun menyuruh Max untuk menyaksikan betapa hebat kematiannya. Sontak saja, Max tak sudi dibawa mati. Kemudian situasi kembali aman, Max tak lagi berada dalam gumpalan asap listrik. Perlahan-lahan Max bangkit dari rebahannya berusaha melepaskan dirinya dari rantai. Sialnya, Max terikat pada Nux membuatnya semakin kesulitan bebas. Meski sudah melakukan berbagai cara, Max belum bisa melepaskan diri dari borgol. Terpaksa Max membawa tubuh Nux bersama dengannya. Di perjalanan, Max bertemu dengan Furiosa and the Gang. Lantas Max pun menggunakan pistol tak beramunisi mengancam tim Furiosa. Begitu ada kesempatan, Furiosa menyerang Max sehingga terjadilah perkelahian antara Max dan tim Furiosa. Tak berapa lama, Nux sadar dari pingsannya ikut menyerang Furiosa. Baku hantam masih berlangsung di antara mereka. Pada akhirnya, Max berhasil membuat Furiosa tak berkutik. Lantas Nux mengira Max berada di pihak Joe, membuatnya membantu si kantong darah lepas dari borgol. Setelah bebas, Max pun menyerang dan mengambil jaketnya dari Nux. Lalu Max membawa Warwick bersamanya meninggalkan tim Furiosa. Sialnya, Warwick berhenti beroperasi membuat Max kesal dan tak berapa lama tim Furiosa berhasil menyusul Max. Di kesempatan itu, Furiosa memberitahukan hanya dirinya yang bisa mengendalikan Warwick. Terpaksa, Max bersedia mengikut sertakan Furiosa dalam pelariannya. Tanpa Max dan kawan-kawan ketahui bahwa Nux tengah menyusup ke Warwick, lantas Max tak percaya siapapun bersikap sangat waspada. Sehingga tangannya pun bergerak cepat mengambil senjata yang tersembunyi di Warwick. Tak berapa lama pihak Furiosa merasakan kalau pihak Joe sedang mengejar mereka. Lalu Anggrahat pun menggunakan teropong memantau siapa musuh yang dikirim Joe untuk menangkap kelompok Furiosa. Mendadak terjadi keanehan pada Warwick yang tim Max tumpangi. Sehingga Furiosa ingin melakukan pengecekan pada mesin, akan tetapi Max tak mengizinkan dan menyuruh Furiosa untuk fokus menyetir. Setelah itu, Max pun beranjak pergi ke sumber masalah. Kemudian Max mengetahui penyebab keanehan pada Warwick sehingga menyambung tangki ke mobil utama. Sembari melangkah ke mobil utama, Max berusaha melepaskan benda di wajahnya dan akhirnya usaha Max pun membuahkan hasil. Sementara itu, Nux berhasil menerobos bagian utama mobil menyerang Furiosa. Akan tetapi tim Furiosa berhasil mengamankan Nux. That's why we have his logo seen on our backs. Tak berapa lama, Max tiba di bagian utama Warwick dan dia pun memerintahkan geng wanita melempar Nux keluar. Apalagi mereka harus fokus menghadapi musuh lainnya yaitu Bullet Framer. Dan Furiosa pun meminta geng wanita masuk ke dalam kargo. Lalu Max ikutan ngumpet di sana. Di kesempatan itu, Furiosa mengajarkan Max cara mengemudikan Warwick. Lantas Furiosa menanyakan siapa nama Max, akan tetapi Max tak sudi memberitahukan namanya pada Furiosa. Terpaksa, Furiosa memanggil Max dengan sebutan bodoh. Sayangnya dari kejauhan terlihat Warwick pihak Joe. Alhasil, situasi semakin memanas. Terpaksa Furiosa menyebut kata sandi. Mendengar kode dari Furiosa, Max pun segera menjalankan Warwick. Lalu Furiosa bergerak cepat menaiki Warwick. Terjadilah adegan tembak-tembakan di wilayah itu. Tak ingin pihak Joe memasuki kawasan tersebut, geng angin tidur pun meruntuhkan bukit. Sehingga pihak Joe tak bisa masuk ke kawasan tersebut. Untuk sementara waktu, kelompok Max bebas dari pihak Joe. Tak berapa lama Nux pun menemui idolanya Joe. Karena Nux pernah menyusup ke Warwick Furiosa, dirinya dipercaya mengintai musuh sekali lagi. Berkat panduan dari Nux, mereka pun menemukan lokasi Warwicknya Furiosa. Alhasil, baku hantam tak terelakkan membuat kedua kubu saling serang. Melihat nyawa Furiosa dalam bahaya, Anggrahat menjadikan dirinya tameng. Berkat itu Furiosa selamat dari bidikan Joe. Sementara pertarungan Max dengan kubu Joe semakin memanas, nyaris saja nyawa Max dalam bahaya. Untungnya Anggrahat dan kawan-kawan berhasil menolong. Dan di situasi pelik, tubuh Anggrahat hampir tertabrak, tapi maut masih menjauhinya. Akan tetapi, kaki Anggrahat terluka membuatnya kesulitan menaiki bagian utama Warwick. Kemudian, situasi tak terduga mendera Warwick Furiosa, mengakibatkan Anggrahat menabrak bukit. Sontak saja, baik rekannya maupun Joe panik. Lantas dalam kondisi terluka parah, Anggrahat dibawa masuk ke Warwick milik Joe. Sementara itu, pihak Max masih melarikan diri dan mereka merasa sedih karena Anggrahat tak lagi bersama mereka. Lantas Mary ke belakang mobil,
Melihat kondisi Nux yang terikat, di sana keduanya berbicara dari hati ke hati. Dan terasa malam tiba, Max dan kawan-kawan pun berada di jalur berlumpur membuat Warwick terjebak dalam kubangan. Sehingga tim Max saling bekerja sama melepaskan jeratan ban dari lumpur. Sementara Warwick pihak Immortal Joe mengalami nasib serupa dengan Warwick milik Max. Alhasil mereka berhenti di sana, tak bisa melanjutkan pengejaran. Kemudian Organik memberitahukan kondisi Angharat yang kritis. Lalu pihak Joe meminta bayinya dikeluarkan dari perut Angharat. Sehingga Organik melakukan operasi sesar. Tak berapa lama Organik mengeluarkan bayi lelaki yang sehat, membuat pihak Joe merasa senang. Sementara anggota Joe lainnya berhasil tiba di lokasi yang tak jauh dengan Warwick Furiosa. Tak berapa lama terjadilah ledakan besar mendera mobil musuh. Begitu melihat Max aman sentosa, Furiosa dan kawan-kawan amat lega. Setelah itu Max terkejut melihat Nux berada di bagian utama Warwick. Lalu Mary pun menjelaskan kalau Nux akan membantu mereka mengeluarkan mobil dari jeratan lumpur. Awalnya Max tak percaya, tapi melihat kinerja Nux, si War Boys diterima menjadi bagian dari kelompok. Tak terasa pagi menjelang, sampailah Max and the gang di suatu tempat, lalu Furiosa pun turun menjelaskan identitasnya adalah anak Maria Jabasa. Asa! My clan! Mengetahui hal tersebut, tim Furiosa diterima masuk kelompok tersebut dan malam harinya saat beristirahat, Furiosa mengajak Max bergabung ke dalam perjalanan esok harinya. Rig here and load the motorcycles up with as much as... You're more than welcome to come with us. Sayangnya Max menolak, ingin melakukan perjalanan sendirian, sehingga esok harinya Max berpisah jalan dengan tim Furiosa. Namun di tengah jalan, Max berubah pikiran dan dia pun segera menemui Furiosa mengajaknya menguasai Setidal. Max meyakinkan di depan hanya ada ladang garam, sementara di Setidal mereka bisa mendapatkan air bersih dan makanan. So I'm bringing back what's stolen as he's meant to. Feels like hope. Dengan berbagai pertimbangan dan adanya Nux di tim, Furiosa pun setuju, lantas tim Max pun menuju Ngarai meski tahu akan bertemu dengan pihak musuh. Benar saja, tim Joe bergegas mengejar Warwick Furiosa dan terjadilah pertarungan sengit antara kedua kubu. Begitu ada kesempatan, pihak musuh pun menculik Elena. Dalam suasana kepelikan, Furiosa dan kawan-kawan berusaha menyelamatkan Max. Namun serangan musuh semakin menjadi-jadi. Meski demikian, Max berhasil lolos dari maut dan dia berhasil menyabotase mobil milik musuh. Lantas Max menjadikan musuh sebagai tamengnya saat Joe menyerang. Kemudian Max diberitahukan kalau Furiosa tengah terluka akibat serangan musuh. Sehingga Max berusaha kembali ke mobil utama. Sayangnya perjuangan Max amat berat, dia harus melalui beragam pertarungan. Sementara Furiosa berusaha menyerang mobil Joe, lalu Furiosa meminta Nux mengemudi mobilnya karena dia akan membunuh Joe secara langsung. Setelah itu, terjadilah pertarungan sengit Furiosa melawan Joe. Pada akhirnya, Joe tewas dengan mengorbankan tangan Furiosa. Setelah itu, Nux meminta Mary dan kawan-kawan pergi ke mobil lainnya. Lantas Rictus tak tinggal diam ingin menyerang Mary and the gang. Melihat hal itu, Nux tak membiarkan Rictus berhasil. Untuk mencegah aksi Rictus, Nux mengorbankan dirinya. Sebelum beraksi, Nux berpamitan pada Mary. Akhirnya, tak hanya Rictus yang tewas, Nux juga menjemput kematiannya. Kemudian Max dan kawan-kawan berhasil lepas dari jeratan musuh melanjutkan perjalanan mereka. Tak berapa lama, sampailah Max and the gang di Setidal. Di kesempatan itu, Max bersama Furiosa memperlihatkan mayat Joe. Seketika, orang-orang mengagung-agungkan nama Furiosa, kemudian mayat Joe dilempar ke kerumunan warga. Mereka saling memperebutkan apa yang bisa diambil dari tubuh Joe. Setelah itu, kehadiran Furiosa and the gang disambut di Setidal. Karena Joe tak lagi berkuasa, Aqua Cola bisa dinikmati warga Setidal dalam kurun waktu yang lama. Lalu melihat Max berada di kerumunan, warga pergi melanjutkan petualangannya, sementara Furiosa hanya bisa menatap kepergian Max. Nantikan terus ya cerita film lainnya. Pokoknya jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga subscribe kalau kamu suka dengan video seperti ini. Share juga ke teman-teman kalian.
Oke lah, see you the next video and bye-bye.